Om Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namo Siddhim. Bapak Ibu umat sedharma, para generasi muda yang kebetulan menyaksikan YouTube kami ini. Saat ini saya berada di Pura Kertabumi, Bongso Wetan, kebetulan bertepatan dengan Biodalan Pura. Bapak Ibu umat sedharma, khususnya generasi muda, saat ini kita semua sedang berada dalam industri 4.0 atau 4.0, di mana ciri dari revolusi industri ini adalah semua serba canggih, semua serba bergerak cepat, semua bergerak dengan menggunakan teknologi. Pergerakan-pergerakan setiap aktivitas di sini dituntut kecepatan, keakuratan, di samping juga kecerdasan. Setiap interaksi tidak diharapkan untuk selalu bertemu. Bahkan orang yang berada di Indonesia sekalipun, dia dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di luar, di Amerika sekalipun. Nah, ini suatu tantangan berat, khususnya bagi generasi muda kita, generasi muda Hindu. Lalu, bagaimana anak-anak kita mempersiapkan diri agar mampu mengikuti ketatnya persaingan teknologi, bahkan kalau bisa menjadi pemenang dalam keadaan seperti ini. Kita melihat saat ini kita semua sedang ditakuti oleh virus yang namanya COVID-19. Saya mencoba mencari filosofi apa sih yang membuat virus itu memiliki kekuatan sehingga hampir seluruh makhluk atau manusia yang ada di dunia ketakutan dengan COVID-19. Mari, saya akan mencoba mengupas kekuatan dari COVID-19. Ayo kita gunakan sebagai senjata dalam diri kita, dalam diri generasi muda, sebagai bekal untuk bisa menghadapi bahkan memenangkan keadaan yang seperti sekarang ini. Kita mulai dari, untuk menjadi pemenang, satu, kita harus memiliki kompetensi, kemampuan, keahlian, baik dalam pengetahuan, baik dalam praktek, kemudian juga dalam komunikasi. Dimensi kompetensi itu kita dapat diukur dengan 5 parameter. Ya, yang kedua namanya task skill atau kemampuan yang sudah diruntun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dia menjalankan satu pekerjaan sesuai dengan standar operating prosedurnya, dijalankan sesuai dengan aturan, baik itu yang bersifat teknologi maupun bersifat kehidupan sehari-hari dalam beragama sekalipun. Semua ajaran-ajaran yang ditentukan di dalam kitab suci dapat dia jalankan. Itu kompetensi dalam bentuk task skill. Kemudian kompetensi dalam task management skill. Bagaimana dia menjalankan 2 aktivitas sekaligus. Dalam kehidupan kita kan tidak bisa hanya menjalankan satu aktivitas. Kita sebagai orang tua, kita sebagai karyawan di kantor, kita menjabat dalam suatu organisasi, dalam masyarakat, sebagai pemimpin umat beragama, di pura, dan itu kan suatu pekerjaan tanggung jawab yang banyak sekali. Jadi bagaimana kita mengatur diri, mengatur waktu, sehingga semua kewajiban, semua tanggung jawab itu dapat kita jalankan. Itu namanya task management skill. Nah, kemudian dalam perjalanan itu, tentu tidak semuanya berjalan mulus. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Ada namanya contingency management skill. Jadi ketika terjadi hambatan atau halangan ketika kita menjalankan sesuatu, kita bisa menyelesaikan problem itu. Artinya bukan kita mundur, tetapi kita menyelesaikan problem kemudian kita maju. Tantangan-tantangan tentu banyak sekali, tidak tantangan dalam teknologi, tantangan dalam sosial pun. Kita sebagai umat Hindu banyak sekali menghadapi tantangan. Bagaimana kita bisa eksis menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan terus melakukan swadharma kita masing-masing. Swadharma kita sebagai umat Hindu. Kemudian yang selanjutnya adalah job role environment skill. Jadi bagaimana kita menjalankan kewajiban itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dengan tidak mengabaikan lingkungan, environment. Lingkungan terjadi apa, fenomena apa yang ada di lingkungan. Aturan apa yang harus kita jalankan, itu harus kita lakukan. Itu namanya
Kompetensi bagaimana menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengabaikan lingkungan. Kemudian yang dimensi kompetensi yang terakhir adalah transfer management skill. Jadi bagaimana kita bisa mentransfer teknologi-teknologi yang ada di luar kita untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, menjalankan swadharma kita, menjalankan tanggung jawab kita. Itulah kita harus yang pertama memiliki kompetensi, bukan saja kompetensi dalam hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga kompetensi dalam menjalankan aktivitas itu. Karena kehidupan ini Bapak Ibu umat sedharma dan para generasi muda, kita tidak hanya dituntut pengetahuan saja, kita juga harus bisa menjalankan. Kita harus bisa bekerja, kita harus bisa melakukan sesuai dengan swadharma dan kewajiban kita. Niatam kuru karma tuam karma jaya hiya karmana sarira yatra picatena prasidiat akarmana. Kita disuruh bekerja sesuai dengan swadharma, sesuai dengan status kita, sesuai dengan kedudukan kita. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh tidak bekerja karena tubuh kita ini pun tidak akan mampu terpelihara kita ketika tidak bekerja. Oleh karena itu yang pertama, ayo kita miliki kompetensi, ayo kita memiliki kemampuan, ayo kita memiliki skill. Kemudian yang kedua adalah objektif. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Tentu ada faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan segala yang kita lakukan kadang mengalami hambatan. Nah, sebagian besar dari kita, sebagian besar tanda petik, ketika terjadi sesuatu cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Bahkan Tuhan sekalipun kadang-kadang disalahkan, mengatakan Tuhan sedang menguji saya. Ayo kita objektif melihat. Artinya apa? Ayo melakukan evaluasi ke dalam diri kita. Sudahkah saya melakukannya dengan benar? Sudahkah saya memiliki kemampuan? Jadi lakukan analisa. Bagaimana menganalisa, bagaimana merumuskan masalah yang terjadi, bagaimana mencari solusi-solusi yang memungkinkan, memilih solusi yang terbaik, kemudian melaksanakan dan melakukan evaluasi. Itu adalah objektif kita melihat. Kalau memang kita kurang, ayo perbaiki. Kalau kita memang harus memperhatikan, ayo kita juga perbaiki. Jadi objektif adalah melihat segala sesuatunya, tidak parsial tapi komprehensif menyeluruh. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki oleh generasi muda kita adalah visioner. Visioner itu berpikir ke depan. Jangan berpikir tentang masa lalu, khususnya ketika masa lalu mengalami kegagalan. Ada 3 periode waktu dalam agama Hindu kan, kita sebut dengan namanya Atita, Wartamana, dan Anagata. Atita itu masa lalu. Masa lalu tidak saja tentang perilaku kita, tapi tentang semua ajaran agama, tuntunan agama itu masa lalu. Tentang kebenaran. Kemudian masa Atita Wartamana adalah masa saat ini. Saat ini seperti apa? Ayo kita ikuti. Ayo kita asah kemampuan agar sesuai dengan keadaan yang zaman yang sekarang ini. Bukan berarti dalam kategori kita berpikir mewah atau wah, tidak. Tetapi kita memahami apa yang ada, potensi apa yang ada dalam diri kita. Kemudian selanjutnya adalah Anagata. Anagata itu masa yang akan datang. Ke depan itu akan seperti apa? Itu harus menjadi pikiran kita. Itu artinya kita berpikir visioner, berpikir ke depan. Tidak terbuai oleh kesuksesan masa lalu, tidak terpuruk oleh kegagalan masa lalu. Itu visioner. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Integritas itu kejujuran. Bagaimana dalam hidup ini kita harus memiliki kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain. Karena kejujuran adalah modal kita untuk bisa melakukan aktivitas berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Kita harus disiplin. Disiplin menjalankan kewajiban kita, disiplin menjalankan semua ketentuan yang berlaku, baik ketentuan agama maupun ketentuan di mana kita berada. Nah, para generasi muda tentu hendaknya memiliki 5 karakter yang terdapat di dalam COVID, sehingga COVID itu menjadi ditakuti oleh seluruh dunia, yaitu apa? Memiliki kompetensi, memiliki objektivitas, berpikir secara visioner, kemudian memiliki integritas, kemudian disiplin dengan waktu. Saya kira demikian untuk para generasi muda. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat.
Catup dengan Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.